mulai dari Bang Beni. Bang Beni, ada persoalan di tenaga perangkat desa yang bersangkutan ini. Kalau kita melihat revisi kemarin, revisi undang-undang desa kemarin, cuma penambahan 2. Ya. Yang satu penambahan anggaran, yang satu masa jabatan desa 9 tahun. Nah, menurut Mas Beni, apakah perangkat itu dengan penambahan anggaran itu desa akan menjadi efektif atau tidak? Lalu perangkat desanya seperti apa? Terutama tenaga pendamping ya, Mas. Karena saya melihat tenaga pendamping kalau dalam setiap pemilu ini selalu dijadikan alat untuk kampanye seseorang. Karena kami dari Jari Raya membuka akses ke kepala desa, ternyata ada salah satu oknum ya, beberapa oknum yang ikut terlibat dalam pencapresan 2024. Nah, konteksnya bagaimana kita membangun keadaan desa mandiri tapi kepala desa sampai infrastruktur desanya terlibat dalam satu politik praktis. Ini kan tidak boleh. Ya. Nah, menurut Bang Beni gimana? Silakan Bung. Oke. Kencang suaranya Bang. Oke, sekarang kan kita gini, melihat ukuran desa itu kan sebenarnya tertampilkan itu di ukuran negara juga. Ya. Ya, negara kita kalau dia dikatakan sumber dayanya banyak. Ininya apa sumber dari SDM mau ke SDN-nya itu banyak. Tapi juga negara kita juga tidak maju-maju banget gitu. Malah hancur gitu. Dan kalau kita mau lihat dalam sisi misalnya gitu, para paling padas kita itu kan sebenarnya banyak mengambil filosofi dari desa. Termasuk di Ikat Tunggal Ika Tanah Raja itu kan dari negara Kartagama yang sebenarnya judul aslinya adalah Desa Warnana. Ya. Itu bicara tentang kebinekaan. Nah, bicara tentang demokrasi, mau baik Muhammad Hatta mau Pak Soekarno juga itu mengambil demokrasi itu bahwa itu adalah alam berpikirnya orang Indonesia. Ya. Nah, itu. Cuma kalau kita melihat kekiniannya, Indonesia itu lebih mengarahnya juga elit politik juga bicara tentang politik praktis. Ya. Yang terjadi juga di desa adalah politik praktis juga, di mana kepala-kepala desa ini, kalau kita bicara tentang SDM-nya, kepala desa juga merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Sekarang pemilihan kepala desa, di mana pemilihan kepala desa hampir 90%-nya partai politik masuk untuk suaranya. Itu saya pernah waktu nangani kebetulan di dapilnya Mas Budiman itu ya kan, kepala orang pertarungan kepala desa, bandar judi aja masuk. Ya. Bayar bandar judi aja masuk untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa. Bagaimana kita bisa mengharapkan kepala desa yang berkualitas, kepala desa yang mampu memahami situasional bisa didapatkan, sedangkan semua partai politik masuk ke alam situ hanya lebih pada kepentingan suara, bukan pada kepentingan pembangunan. Kalau mungkin di era Orde Lama mungkin kita bisa mendengar cerita bahwa kepala-kepala desa atau tokoh-tokoh desa, partai-partai politik itu punya kaki tangannya itu mengajukan program. Misalnya kalau ini ya, pada waktu itu misalnya TNI lebih banyak kepada bagaimana mengajar baca tulis, PKI kepada teknikal untuk pendidikan ke masyarakat desa. Nah ini kan yang tidak terjadi kan ini. Itu yang tidak terjadi. Kepala desa itu yang lebih pada ini sekarang kita bicara anggaran. Kalau kita bicara bagaimana anggaran ini, belum lagi dengan Kementerian Keuangan harus terserap. Nah, ini kan mau nggak mau mereka dituntut bagaimana ini harus habis. Sedangkan persoalan perencanaan tidak serta-merta dalam 1 tahun itu bisa diselesaikan. Mungkin saja dia punya visi. Mungkin saja dia punya visi, tapi dalam menyusun visi itu, dalam mengaktualisasikannya itu kan dia butuh waktu, butuh proses. Tapi anggaran harus terserap. Kalau tidak ini juga akan menjadi masalah. Itu ya kalau kita bicara tentang apa ya, situasi kekinian desa itu, desa menjadi hari ini menjadi alat perpanjangan tangan politik, partai politik atau kekuasaan. Itu yang ininya. Nah, terus kalau kita bicara tentang bagaimana pusat atau endorse desa itu bisa mengalami kemajuan,
ini kan tim pendamping, ini kan sama dengan programnya zaman SBY itu namanya SMD, Sarjana Masuk Desa. Sarjana Masuk Desa. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa ini menjadi lapangan pekerjaan. Padahal di desa itu tidak butuh, bukan persoalan lapangan pekerjaan, tapi passion orang yang untuk membina desa. Passionnya ada nggak passionnya di sana? Mereka hanya ya udah, saya datang, saya menjadi ini, saya dampingi sekedar itu aja. Seperti saya pulang dapat. Kalau peran-peran mahasiswa yang KKN ke desa-desa itu berpengaruh nggak terhadap kemajuan ke desa? Nah, masalahnya begini. Mungkin zamannya Bang Budiman mungkin 6 bulan KKN. Zaman saya tinggal sebulan. Sekarang ini tinggal 2 minggu. Apa yang bisa didapat orang memetakan desa dalam 2 minggu itu apa yang bisa didapat? Paling jadi film KKN di desa. Jadi alat percintaan. Nah, cendok ya, jadi cendok kan. Film doang. Apalagi banyak kampus-kampus juga KKN sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang ya. Beberapa kampus sudah hilang, waktunya semakin diperpendek. Ya bagaimana dia bisa memahami kondisi desa? Kalau zamannya Abdi Masuk Desa cuma kerja bakti doang gitu ya. Zaman dulu Abdi Masuk Desa. Ya masih mending lah kerja bakti. Cara kerja bakti masih bagus ya. Masih bagus itu. Berarti apa solusinya tuh untuk supaya Ya. yang ditanyakan oleh Ya itu kan kalau kita bicara desa ya harus bicaranya kan komprehensif. Kita nanti bicara tentang ketahanan pangan. Sebenarnya kan di atas ketahanan pangan itu adalah persoalan kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini kan petani aja buat bibit sendiri aja bisa ditangkap. Kan ini jadi persoalan. Artinya saya punya benih gitu. Bayangkan ini yang agak persoalan kita. Penyeragaman itu kadang-kadang juga menghilangkan potensi lokal. Termasuk dalam benih. Kita dulu bisa mengetahui beras ini dari sana, beras ini dari sana. Itu benih padi saja itu kita bisa berbagai macam ragam dari Sabang sampai Merauke. Belum benih jagungnya segala macam. Ketika petani lagi berimprovisasi menciptakan benih-benih, ini juga menjadi persoalan. Karena kita kedaulatan pangan itu kita masih berfungsi di situ. Jadi kalau ketahanan pangan ini kan persoalannya cuma dua kan, jalur distribusi dengan jalur jalur produksi. Kalau kita bicara jalur produksi, kemampuan untuk hasil pertanian itu terdistribusi itu bisa. Cuma di persoalannya di jalur distribusinya persoalan harga yang tidak mungkin. Kalau jalur produksi saya kira karena saya kebetulan kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, mau berapapun petani itu sanggup memproduksi. Tapi ketika saya memproduksi, saya dapat untung atau tidak? Kenapa petani cenderung ditinggalkan oleh pemuda? Itu pertanyaan gitu. Kenapa mereka tidak mau berbisnis pertanian? Banyak fakultas pertanian di Indonesia, tapi hampir mayoritasnya nggak nyampe 30% masuk ke pertanian lagi tidak. Ini udah seperti ada tuh istilah petani milenial sekarang udah nggak ada. Petani milenial masih ada. Itu petani milenial kan lebih pada jargon. Wah, jargon doang. Jargon doang. Kan gitu jargon dan itu lebih pada urusannya adalah ketika saya punya source atau punya dana yang besar saya bisa mampu melakukan itu. Dari mulai sekarang pertanian sistem komuterisasi atau mekanisasi itu mereka punya kemampuan itu. Tapi kalau di tingkatan basis bawah itu kan dengan hanya memakai cangkul doang dan parang itu sangat Mas Billy, ini ada laporan dari beberapa masyarakat desa. iya. Cuma sekitar 63 sih mas laporannya. Laporannya adalah ketika ada tenaga pendamping desa ya, yang digaji oleh negara, lalu digaji oleh negara, ternyata dia memakai alat kepentingannya di 2020. Ya. Nah, menurut Mas Beni, kira-kira hal seperti itu bagus nggak? Ya sebenarnya bukan hal seperti itu bagus atau tidak dan itu sudah dilakukan pada rejim terdahulu. Saya nggak mau rejim terdahulu dengan SMD ketika itu mentannya partai politiknya A, semua yang orang-orang di SMD itu masuknya banyak kelompok itu juga. Yang dikirim ke sana sininya itu lebih pada ya tadi untuk mencari suara di basis desa. Nah itu tadi kan
passionnya dia di sana bukan untuk mengembangkan desa, tapi passionnya dia di sana untuk mencari suara. Ini yang agak problem ini sebenarnya ini. ya itu problem. Makanya kalau ditanya dibilang tenaga pendamping desa, lebih baik sudah dibuat saja bahwa kriterianya dia siap 10 tahun nggak di desa itu. Dia siap nggak 10 tahun berada di desa itu. Oke. Kalau dia tidak siap ya ngapain juga. Kalau hanya habis kontrak ini saya keluar ya sudah. Berarti fungsinya adalah fungsi untuk penggalangan massa. Itu. Terus yang kedua, lebih baik sebenarnya program pemerintah itu adalah pelatihan aja. Pelatihan kira-kira penduduk desa itu yang potensial itu dilatih aja 100 orang gitu. Baru dikirimkan balik. Sehingga dia bisa melakukan inovasi-inovasi di desa. Daripada kita memakai tenaga pendamping, itu tidak akan. Tapi kalau saya sudah berangkat dari desa itu, otomatis saya akan kembali ke desa itu karena habis pelatihan itu. Oke, ada hal yang menarik Mas. Misalkan kami kan coba membuat salah satu riset ya, kecil-kecilan. Kalau memang misalkan ada berapa kampus di satu provinsi, artinya kalau kita ambil satu provinsi itu ada 2 kampus. Nah 2 kampus itu, kenapa kampus itu lebih baik ya? Diambil tenaga pendampingnya dari kampus, dari dosen, mahasiswa, ya kan? Sehingga akhirnya mereka bisa meriset, menjadikan desa sebagai laboratorium. Dari situ menemukan suatu persoalan. Dari situlah akhirnya mahasiswa dan kampus, fakultas bersama-sama membuat satu gagasan ke depan tentang desa. Bisa masuk pada PKM ya, teman-teman kampus ya. Ya. Nah, menurut Mas Benny itu perlu nggak kira-kira seperti hal itu? Ya, sebenarnya kalau menurut saya harusnya kampus yang ada yang di dalam wilayah provinsi tersebut. Jadi mahasiswa, jadi gini Mas, mahasiswa dulu kalau sekarang kan tiap hari kerjanya demo mulu, ya kan, di KP-nya A mulu. Setidaknya mereka harus berani turun ke basis. Iya. Ya, membuat salah satu riset, ya kan, bersama desa, mengembangkan potensi desa di sana. Dari 4 hal tersebut, ketika kita bicara tentang hilirisasi pangan dari 4 sektor yang kita miliki, nah ini yang harusnya tenaga pendamping desa seperti itu. Jadi ingat tuh masalah kampus di desa, saya kemarin syuting di daerah Parung, ada sebuah Oh Mas dulu lagi syuting di film apa Mas? enggak, waktu itu lagi syuting Uang Kaget waktu itu kan. Saya juga kaget ketemu iya, enggak ada acara ready. Jadi di tenaga perikanan itu, di situ masyarakatnya peternak sebagai peternak ikan, apa disebut jadi? Peternak ikan juga. Peternak ikan, Petani ikan, Pak. Petani ikan. Nah itu ada klub desa binaan Universitas Pamulang. Ya. Jadi setiap universitas memantau bagaimana perkembangan desa itu. Sudah mulai ada seperti itu. Kampus Merdeka ya seperti itu ya. Salah satunya. Nah, jadi artinya itu bisa menjadi solusi kan? Ya. Karena program PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Itu yang mungkin maksud dari Pak Kamal ya. Ya. Gitu. Nah, nanti bisa jadi lagi nih. Karena Mas Budiman kan jam 4 harus cabut. Setengah 4 bahkan. Jadi kita bagi waktunya Pak Kamal. Oke. Sebelum Mas Budiman harus terakhir. Iya. Itu. Jangan di awal. Kunci. Nggak boleh di awal. Kunci. Kita kunci Iya. ini kasih kunci. Kunci. Nanti akan ada beberapa hal-hal. Sebelum kita ke Mas Benny, Mas Iwan. Mas Iwan. Ya. Ini kan kalau di desa bicaranya ada 4 kelas ya. Ini saya kaget di desa kok ada tercipta 4 kelas. Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa maju, dan desa mandiri. Nah, ini indeks-indeks ini bohongan apa benar? Kayak gini Mas, di beberapa ada indeks-indeks yang hari ini kita datangi ke beberapa daerah, terutama di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ternyata masyarakat desanya indeksnya sangat gak bahagia. Yang bahagia itu cuma hanya infrastruktur perangkat desa. Nah, apakah kelemahan di pasal 1 ayat 12 tentang penyertaan peningkatan mutu masyarakat, peningkatan life skill. Nah, ini kan pokok persoalannya juga yang harus kita bahas. Bukan lagi perangkat desanya, tapi masyarakat desanya dengan mengutamakan bagaimana apa kabarnya koperasi unit desa. Monggo Mas. Iya, terima kasih Bung Kamal, Mas Budiman. Saya kira ini hadir semua, Bu Benny dan teman-teman berdua. Saya kira kementerian yang mengurusi desa itu semua
punya dosa politik nih sama Mas Budiman. Ya. Beliau ini funding fathers. Beliau ini ya, funding fathers Undang-Undang Desa, pimpinan Pansus Undang-Undang Desa saat itu. Nanti terakhir beliau bisa muncul. Apa Tahun sih? 2014 itu ya? Iya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Apa? Karena ketika itu lahir, ya ini landscape politik pembangunan kita berubah. Oh. Jadi karya monumental beliau ini sama teman-teman di DPR ketiga itu saya kira telah mengubah landscape politik pembangunan lokal, terutama desa. Ya. Jadi poin saya adalah yang tadi Bung Kamal sampaikan, to the point aja saya, ya kita harus kembali ke mandat Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang karya monumental. Kenapa? Karena disitulah ada rekognisi dan subsidiaritas. Nah ini yang nggak muncul, malah tadi yang Bung Kamal sampaikan, malah yang terjadi adalah begitu banyak program-program mandatori yang dititip dari pusat yang kemudian harus dikerjakan oleh desa. Jadi aspek rekognisi subsidiaritasnya itu tidak terpakai. Padahal itu mandat penting dari Undang-Undang Desa. Itu satu. Yang kedua, Undang-Undang Desa menjadi dana desa. Jadi saya yakin Mas Budiman nggak membayangkan seperti itu ketika membuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini kan jadi apa ya? Jadi terdistorsi. Undang-Undang Desa ya dana desa. Bahwa dana desa bisa mengubah desa mandiri. Emang iya, itu angkanya signifikan. Perkembangan desa mandiri, desa sangat mandiri, desa desa maju, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu memang semakin berkurang. Kita harus akui secara angka semakin berkurang. Tapi kita juga harus melihat realistis bahwa ketimpangan gap antara kota dengan desa makin tajam. Nah ini PR besar. Kenapa justru dengan tadi yang stimulasi dana desa melalui IDM ya, itu kan indeks bisa membangun, itu kan signifikan memang angkanya. Tapi kemudian kenapa hasil riset BPS gapnya jauh antara perkotaan dengan perdesaan. Nah ini yang kemudian saya kira PR besar. Jadi konyol kalau ada partai yang mengusulkan dana desa jadi 5 miliar. Oh, itu sangat konyol ya? Iya, saya kira itu konyol. Ini bukan soal angka. Tidak realistis atau gimana? Saya kira ini enggak. Iya, dia evaluasi dulu dong tentang pengelolaan dana desanya. Jadi kembali dulu nih mandat undang-undang desa nih. Oke, direvisi undang-undang desa, silakan direvisi. Tapi ya, saya kira bagian-bagian yang kecil saja ya. Karena sesungguhnya apa yang Mas Budiman ketika pimpinan Pansus, saya kira itu udah bisa diperkuat. Bukan misalnya desa sekarang jadi bingung karena banyak regulasi di bawah undang-undang desa yang bukannya menjadi solusi malah tumpang tindih, malah bertabrakan. Iya, malah bertabrakan dengan undang-undang desanya. Ya, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan, PP segala macam dan distorsi regulasi ini terjadi juga di daerah. Tapi karena menterinya bukan yang bikin undang-undangnya, jadi nggak perlu. Ya, saya kira itu nanti jawaban kunci dari makanya Kalau menterinya ya, menteri desa yang nanti yang membuat undang-undangnya akan lebih paham bahwa iya, ini bukan soal angka 5 miliar, 6 miliar. Oke, SDM tadi dulu. Bung Kamal sudah sampaikan 15 Januari nanti sudah 10 tahun nih undang desa. 15 Januari 2024 pas 10 tahun. Mungkin momentum 3 bulan ini selasa. iya, Kita coba teman-teman di perahu kita evaluasi. Kita evaluasi dan saya sih lebih sepakat ya kita kembali ke mandat undang-undang desa yang dulu Mas Budiman siapkan itu. Oke. Sementara itu dulu. Bang, kira-kira gini Pak. Ini kan indeks ya. Ukuran indeks maju itu kan dibilang ukuran indeks maju itu dan desa mandiri itu karena tata kelola BUMD-nya betul. Nah, di beberapa daerah, di beberapa desa banyak tata kelola BUMD desa yang bermasalah. Ada di salah satu desa, saya nggak mau sebut desa, akhirnya jadi membuli desanya ya. Saya di sana itu ternyata BUMD-nya cuma sewa mobil. Usahanya sewa mobil. Usahanya sewa mobil. Ya, bukan melihat potensi bicara tentang ketahanan pangan. Di sektor di situ misalkan ada bisa nanam jagung, oke bikin pabrik jagung. Di desa B ada peternakan, oke bikin peternakan. Di desa C ada bikin pepadian. Artinya potensi yang ada di desa di situ harus digali dengan sumber daya alam, sumber daya manusia juga. Nah,
problem yang harus kita jawab hari ini, Mas, menurut Mas Imam, apakah BUMDes yang di Indonesia Timur ya? Iya. Ya. Apa kabar dengan BUMDes di Indonesia Timur? Kalau di Jawa kan ini rapi, Mas. Tingkat dalam bicara indes di BUMDes ya, itu sangat mengkhawatirkan. BUMDes yang ada di Indonesia Timur, kecuali Indonesia Timur yang tingkat pariwisatanya ya, Mas ya, itu mungkin naik. Iya. Tapi kalau untuk bagaimana mereka merumuskan menciptakan BUMDes yang sehat, ini yang harus kita rapikan sehingga jangan sampai ada problem-problem BUMDes ini menjadi tempat sewa mobil, tempat cuci motor atau yang lainnya. Nah ini kan kita bicara ketahanan pangan karena besok itu tahun depan tren internasional adalah kita bicara ketahanan pangan dan ketahanan pangan. Nah, menurut Mas, Oke, satu gini, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirumuskan Mas Budiman CS ketika itu, desa dapat membentuk BUMDes. Dapat. Tapi kemudian oleh kementerian yang mengurusi desa itu kan seolah dibikin wajib. Dia siapin Permendes, dia siapin instruksi Menteri Desa, dia siapin juklak di bawah undang-undang desa yang menjelimet. Itu sehingga desa berbondong-bondong lah kemudian membentuk BUMDes. Tapi sesungguhnya kan desa dapat membentuk BUMDes. Nah kemudian itu satu. Yang kedua, karena ada regulasi tersebut di bawah undang-undang desa, kemudian ada penyertaan modal. Nah ini yang menjadi masalah. Penyertaan modal dari dana desa untuk BUMDes, dan ini sudah terjadi, sudah berjalan sejak 2015. Jadi 590 yang Pak Jokowi sebut 593 triliun dana desa sudah digelontorkan selama 9 tahun. Itu sebagian kan untuk penyertaan modal BUMDes. Sempat berhenti sih karena COVID ya, undang-undang COVID ketika itu harus di switch untuk COVID. Tapi kan kemudian sekarang jalan lagi. Nah, lalu jadi apa? Ya, itu tadi penyertaan modal ini outcome-nya belum kelihatan. Mungkin output-nya banyak. Itu tadi ada yang usaha segala macam. Tapi apakah itu kemudian memberdayakan? Dulu kan di undang-undang desa kan BUMDes itu basically-nya kan pemberdayaan warga. Pemberdayaan warga desa. Sekarang BUMDes boleh kerjasama dengan pihak ketiga, boleh disupport segala dan sebagainya lah. Tapi yang harus kita dorong adalah aspek pemberdayaannya. Karena undang-undang desa yang Mas Budiman perkuat ketika itu kan 4 hal: pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi 4 hal ini bukan jadi penonton warga desa. Jadi ada penonton. Iya, jadi ada aspek pemberdayaan. Memang saya kira ini bagian yang dievaluasi soal BUMDes itu, bahwa ada BUMDes ya kayak yang terjadi di Bantul ya. Itu kan sebelum ada undang desa udah bagus. Udah jalan itu. Iya, Bang Harjo, Mas. Jadi bagaimana desa itu melalui BUMDes-nya tata kelola asetnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira iya. Terutama kaum marginal, perempuan dan konteksnya adalah masyarakat. warga desa. Jangan di pihak ketiga kan, jangan ada pihak. Jadi itu tadi, karena ada selain pembangunan, pemerintahan, ada pemberdayaan melalui BUMDes. Gitu. Melalui BUMDes. Nah ini yang saya kira outcome-nya, dampaknya belum terasa. Mungkin outcome-nya ada banyak lah, ada desa wisata, ada BUMDes sudah terbentuk di mana-mana. Hampir semua desa sudah 75.000 sekian sudah punya BUMDes. Tapi kan apa dampaknya? Ini yang saya kira belum terasa. Karena gap kemiskinan kota desa masih tinggi sampai hari ini, dan itu diakui oleh surveinya BPS. Satu pertanyaan juga saya, apakah nggak sekalian aja supaya lebih leluasa desa melakukan kegiatan usahanya? Jadi bukan desa mandiri, namanya otonomi desa atau? Iya, kalau otonomi desa konteksnya mungkin itu. Saya sepakat ya. Akhir-akhir ini banyak kawan-kawan di parlemen bicara soal otonomi dana desa. Jadi ya saya kembali ke undang desa nih. Negara harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola dana desa ini. Jadi jangan sering kejadian udah dirumuskan di forum tertinggi yang menjadi kedaulatan desa kan MUSDes. Nah hasil MUSDes kemudian dinegasikan oleh peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Desa. Iya, jadi artinya kita terjebak, Bang. Terjebak dalam regulasi ya. Jadi apa yang sudah MUSDes itu kan di Undang Desa tertinggi tuh. Sekarang ini kan banyak stunting, desa harus mikir nih. Jadi mereka didorong untuk stunting mencapai 0% tahun depan.
Jadi banyak pekerjaan kepala desa di desa ini, kasihan mereka. Dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, itu mereka mulai stunting, kemiskinan ekstrim, banyak sekali. Ketahanan pangan, SDGs desa lah, terus saya kira banyak. Karena setiap kementerian itu punya program di desa kan. Nah ini yang kemudian saya kira, ya ini sih beres lah kalau Menteri Desanya Pak Budiman. Iya, siap. Jadi ini kan soal tata kelola, tata kelola. Ini kan Ya, paham betul lah bagaimana kepala desa ya kan. soal tata kelola bukan soal 5 miliar 6 miliar. Iya, Ini iya. soal tata kelola. Jadi saya kira dulu di Undang-Undang Desa memang disebut ya Mas ya, apa kementerian yang ngurus desa ada kementerian yang mengurus desa, kementerian desa. Jadi saya kira tata kelolanya memang harus dibenahi, evaluasi kita sebelum nanti 10 tahun berikutnya, 10 tahun kedua saya kira ini harus dibenahi. Menuju Indonesia Iya, desa mandiri ya. Dibenahi dalam konteks kita harus jaga keberlanjutannya dengan lebih baik. Termasuk yang soal ketahanan pangan, program-program dari pusat tuh banyak ke desa, banyak sekali. Ada desa tangga bencana di BNPB, Betul. ya kan di Kemenkes juga ada, di Kemenaker Pariwisata tuh. ada. Iya, desa di Kemenaker ada itu kan. BP2M juga punya desa-desa yang isinya para migran worker dan Ya. sebagainya. Jadi, Benar. nah ini yang carut marutnya harus dikelola dengan baik. Oke. Luar biasa. A+. Artinya desa juga beragam, bervariasi ya. Setiap desa punya permasalahan tersendiri juga ya. Betul. Bagaimana itu mengelola dengan undang-undang desa yang sudah Tidak dibuat. bisa disamakan. Mungkin bisa disamakan bagaimana kayak dalam satu rumah lah. Setiap anak punya sifat yang beda-beda. Orang tua nggak mungkin memberikan pendidikan, pendekatan yang sama. Iya. Pasti caranya juga berbeda-beda. Nah sekarang saatnya nih. Mas Bedu. Ini kita ke salah satu penggagas Founder juga ya. penggagas RUU Desa, perumus RUU Desa yang katanya diklaim sama sebelah sana, katanya dia juga sebagai perumus juga, gitu loh. Tapi saya nggak paham tuh perumusannya apa. Kalau saya paham betul, Historis itu. Mas Budi yang menggagas RUU itu, yang membahas RUU itu, yang akhirnya hari ini Mas sudah mau hampir 9 bulan, 9 tahun Mas RUU Desa. Ya, bagaimana desa sekarang? Apakah sudah menjadi harapan yang dibahas sama Mas Budiman saat RUU itu lagi waktu dibuat? Berjalan nggak seperti yang dibuat sama sekarang? Iya. Mas Budiman. Begini, kalau kita melihat persoalan desa itu artinya kita melihat 74.961 jenis persoalan. Oke. Ya, kita bicara desa, entah persoalannya, entah peluangnya, entah potensinya, Kulturnya, apa budayanya. kulturnya, ya, itu kita tidak sedang berbicara tentang problem desa, masalah desa, enggak, atau peluang desa. Kita berbicara tentang 74.961 jenis persoalan. Kenapa saya katakan ini? Karena inilah selama ini di dalam kita membangun negara, melihat persoalan itu seperti seorang penumpang pesawat lihat dataran di bawah, lihat kota. Kalau malam indah lampunya, kan dari atas indah. Di atas pesawat lihat gunung-gunung itu indah, bibir pantai dari kejauhan, begitu ya. Ya, sawah indah sekali tertata. Begitu. Rupanya selama ini cara kita melihat bahwa begitu rapi tertata di atas kelihatannya. From a distance everything is beautiful. Dari kejauhan segala sesuatunya tampak indah. Kalaupun ada persoalan dari kejauhan segala persoalannya tampak kecil. Tampak sederhana. Tapi kenapa saya katakan 74.961 persoalan? Karena memang saat kami dulu menggagas, saya pertama dulu menjadikan itu bahan kampanye saya di tahun 2009 di dalam yang meramuskan undang-undang desa banyak. Ya, ada anggota pansus, ada DPR, tapi yang menjadikan itu bahan kampanye pemilu 2009 cuma saya. Ya, itu ya. Hal yang merumuskan kampanye banyak. Merumuskan banyak. Ya, karena itu udah anggota DPR kan. 40 ya. Tapi panitia kan banyak. Panitia. Tapi yang gagas, tapi yang menjadikan itu bahan kampanye 2009 itu saya. Dan wakil. Artinya bahan tesis diambil buat rumusan lah gitu. Ya, artinya nanti saya kalau ada suatu saat debat-debat sebenarnya apakah Anda menjadi itu bahan kampanye Anda? Enggak. Kalau
Anda merumuskan pasti merumuskan. Karena kamu menjadi bagian dari panitia khususnya. Tapi apakah menjadi bahan kampanye 2009 kan Tidak. nggak ada. Oke, tapi artinya gini, ketika saya menjadikan itu bahan kampanye saya di 2009 adalah pemilu 2009, yang saya bayangkan adalah ketika saya masuk DPR, saya ingin menjungkir balikan cara kita melihat masalah. Bukan seperti elang yang melihat dari kejauhan, tapi dari kacamata etik. Bukan dari kacamata seekor elang yang terbang di atas langit, tapi dari kacamata etik yang berkeliaran di 74.961 desa. Elang itu nggak tahu sungai, nggak tahu bukit, nggak tahu ada orang lagi main di depan dia, nggak ada dia. Elang nggak tahu. Kalau etik berkeliaran, berinteraksi dengan masalah. Betul. Nah, artinya undang-undangnya adalah undang-undang untuk ngasih mata orang yang di bawah, ngasih tangan, ngasih kekuatan, dan ngasih uang sama orang di bawah, agar struktur negara itu ada keterbatasan. Struktur negara itu mirip kapal selam buatan manusia yang kedalamannya nggak bisa lebih dari 1.000 meter. Terbatas dari kemampuan. Terbatas. Mana bisa kapal selam masuk Mariana Trench? Kalau Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Kita mau melihat kondisi Indonesia itu dari ikan-ikan yang di bawah dataran. Kenapa? Ya sudah, negara berhenti aja. Negara berhentilah sampai kecamatan. Ya. Di bawah itu, di luar itu, dimensi yang totally lain. Ya, ini adalah dilihat filosofinya undang-undang desa itu. Jadi undang-undang desa juga sering saya katakan pada waktu saya mimpin rapat pansus undang-undang desa. Saat kita membahas undang-undang desa, Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan Anda bayangkan kita sedang membahas hanya salah satu undang-undang dari sekian undang-undang yang pernah dan akan kita bahas selama kita di DPR nanti. Enggak. Ibarat tubuh manusia, kalau undang-undang perbankan, undang-undang perindustrian, undang-undang cipta kerja, undang-undang KUHP itu kita hanya bicara tentang jarinya manusia, telinganya manusia. Tapi saat kita bicara undang-undang desa, kita bicara manusia dari pusat sampai bawah yang nggak sempat dibicarakan oleh dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam sidang-sidang BPUPKI top 45, tubuh Indonesia itu dibicarakan dari pusat ke atas. Tapi dari sini ke bawahnya nggak sempat. Belum sempat. Itu sempat karena harus terburu-buru kan. Harus cepat punya kepala untuk berperang melawan kejadian mau pulang kan gitu ya. Belum pusing. Baru tahun 60 desa di situ dengan adanya undang-undang pokok agraria ya. Itu pun bicara soal dompetnya saja. Baru dompetnya di bawah. Tapi undang-undang itu juga komprehensif. Itu bicara tadi juga pemerintahannya. Bahwa pengayaannya nah, undang-undang desa adalah undang-undang yang untuk mengurusi di banyak negara nggak bisa masuk. Karena itu hasil pokok undang-undang desa tadi disebutkan asas bebas subsidiaritas sosial dan teori ekonomi dunia jadi apa di Indonesia gagal untuk menjawab masalah-masalah dan sistem demokrasi liberal. Kalau demokrasi itu totaliter, mudah untuk mengatasinya. Saya berapa kali sehingga 10 tahun ke sini umum 10 tahun ke sini dari mereka juga kayak mereka kayak swasta sendiri. Jika hari ini 5 tahun lagi udah dia satu partai sehingga tidak ada kompleksitas. Nah, undang-undang sistem politik demokrasi liberal, ya, sistem ekonomi yang kita anut selama ini memang tidak memungkinkan yang di bawah ini terus. Sistem ekonomi kita, sistem politik kita itu hanyalah sapu yang bisa menyapu di atasnya karpet. Sapu yang ada di panel kita, seluruh mazhab ekonomi kebijakan dari menteri-menteri kita, presiden, wakil presiden, itu ilmu paling nyapu atasnya karpet. Nggak sampai tingkatan vacuum cleaner di bawah karpetnya. Nah, menurut saya ini vacuum cleaner. Sehingga cara berpikirnya memang ini sebuah revolusi, ini bukan sekedar undang-undang, ini suatu revolusi pemikiran. Betul. Revolusinya bahkan ketika saya waktu mimpin pansus undang-undang desa, saya bilang, Bapak Ibu ke Bappenas segala macam, saya debat segala macam karena mereka paradigmanya masih state centric, masih urban centric.
Bapak Ibu, ini undang-undang adalah cara konstitusional dan damai terakhir yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia untuk mengatasi kejahatan sosial. Cara konstitusional dan cara damai terakhir yang tersisa pada kita untuk mengatasi kejahatan sosial. Di luar itu hanya ada cara kekerasan. Di luar itu hanya ada cara kekerasan. Saya waktu ambil contoh ada perang saudara di Kolombia yang baru berakhir setelah 50 tahun. Gara-gara agraria, perangnya 50 tahun nggak selesai. Ini adalah kita jasa ngakak. Nah kita ingin selesaikan ini. Karena itu delegasikan sebagian otot dan otak kuasamu, otak dan otak kewenanganmu pada 74.961 potensial problem solvers, para pemecah masalah potensial yang ada di desa. Jadi masyarakat desa, perangkat desa segala macam. Asal saya Indonesia artinya kan sebuah pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari suku masyarakat adat yang kalau di Jawa tinggal di dalam namanya desa, kalau di Sumatera Utara namanya hutan, ya. Kalau di tempat lain namanya macam-macam. Mereka tinggal di 74.961 komunitas yang punya hak asal usul adat istiadat yang kalau di Jawa namanya desa, kalau di Sumatera Barat namanya nagari, kalau di Sumatera Utara namanya hutan, kira-kira gitu. Cuma kita kan nggak mungkin nyebut undang-undang desa, hutan, nagari, segala macam, nggak sampai selesai kita pada nama desa aja. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia terdiri 74.961 masalah adat. Itu satu. Kemudian asas subsidiaritas adalah tadi bangsa Indonesia mengakui dirinya terdiri dari 74.961 komunitas yang punya hak asal usul dan kalau di jalan ibu desa dan sebagainya. Hak subsidiaritas adalah pengakuan negara bukan bangsa. Ini interpretasi saya, tafsiran saya. Negara mengakui bahwa 74.961 komunitas yang punya hak asal usul juga punya kemampuan dan kemauan, ya, able and willing, mampu dan mau mengurusi urusan mereka, urusan apapun. Nah, kita lihat cara filosofi gini. Filosofi ini saya bicarakan dengan BPM, ini undang-undang sebenarnya. Teman-teman saya di PRD, teman-teman saya di HFI, teman-teman saya ada macam-macam. Ya, menjadi dosen di UPN, sebenarnya saya diskusi tentang ekonomi, sosiologi ya. Udah teman-teman ITB, ada anak-anak SLMND jadi peneliti bicara tentang network society, komputasi, sosiologi komputasional. Bagaimana melihat masalah sebuah jaring, masalah digital, konteks masalah digital. Kita diskusi sejak tahun 2007. Di pendekatan sosiologis ekonomi dan pendekatan komputasional. Suatu bangsa, suatu negara itu ini apa sih? Satu bangsa dan suatu negara makanya ada sebuah network, sebuah jejaring. Dia bukan bangunan utuh solid, tapi ada sebuah jejaring. Sehingga dan perlakuan atas jejaring itu harus berbeda. Nah, ada negara, ada bangsa nih ceritanya. Negara itu apa? Negara adalah kelanjutan dari evolusi bangsa. Bangsa adalah kelanjutan dari evolusi masyarakat. Ketika negara sudah tidak efektif ngurus itu semua, kita masuk ke bangsanya. Bangsa nggak efektif, masuk ke masyarakatnya. Masyarakat nggak efektif, masuk ke komunitasnya sampai bawah. Ini kan cara pandang ilmiah. Saat kita bicara penyakit, penyakit dengan stem cell. Iwan punya penyakit apapun, ambil stem cell-nya direkayasa. Sudah bisa mencegah kankernya, mencegah darah, gula darahnya. Bisa diputus. Perlakuan kita pada desa, adalah sebenarnya treatment pada stem cell-nya bangsa. Itu adalah cara pengobatan yang mutakhir stem cell. Ambil dari sel tuanya, direkayasa, diperbaiki, masukin lagi, sudah. Saya pula memperbaiki sel-sel gula darah, penuaan, bisa juga. Itulah cara treatment. Begitu orang Indonesia maunya. Bukan kemudian desa itu ada dana desa seolah-olah treatment sama.
Oh sakitnya ini, disuntik aja deh. Apa sakitnya sih? Kemoterapi aja deh. Oh tambah dari desa, artinya tambah waktu kemoterapinya. Jadi hanya menambah waktu kemoterapinya, hanya menambah obatnya. Nggak tahu penyakitnya apa. Gula darah, seharusnya sel, oh tambah insulinnya saja. Ya. Karena gitu, kata undang-undang desa di daerah desa, kalau orang yang kena penyakit gula darah hanya ditambah insulin. Padahal masalah kita harus stem cell treatment. Itu di situ. Tadi sih, saya udah yang dikatakan tadi saya nggak usah mau mulai lagi. Itu benar. Itu benar. Operasionalisasi seperti dikatakan oleh Benny sama Iwan. Operasionalisasinya. Karena mereka sudah bisa hal operasional, secara operasional sudah lebih agak konseptual. Saya masukin filosofis. Iya. Ya kan ini setelah operasional lapangan, konseptual, saya lebih dasar lagi filosofis. Filosofinya adalah coba bayangkan orang yang kena penyakit kanker, penyakit gula darah nggak bisa disembuhkan dengan pengobatan konvensional, yaitu model-model pembangunan yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia dan kampus-kampus luar negeri. Saya pernah diskusi ini termasuk dengan beberapa ekonom dunia. Ini solusi yang belum pernah ada. Bahkan ada Profesor Yohanes sudah mengatakan ini karya layak dapat Nobel. Ada Nobel ekonomi atau Nobel perdana ya Pak? Karena udah ada 23 negara yang ingin mengadopsi semacam undang-undang desa ini. Karena kita jadi Nobel. Tapi Indonesia ini kan banyak ide-ide baik yang kemudian diserahkan. Ide-ide keren dipercayakan pada orang yang bukan melahirkan ide-ide ini masih. Inilah akar dari reduksionisme soal undang-undang desa adalah desa. Harusnya pemberdayaan malah penitipan program. Ada pemberdayaan malah penitipan program. Ya kan? Seperti itu. Ya, nggak berdaya. Hilang rekomendasinya. Hilang subsidiaritasnya. Kan? Harusnya stem cell untuk mencegah, untuk memutus penyakit gula darah hanya sekedar menambah insulin. Ya. Ini persoalan lihat desa ini sebenarnya cara kita lihat bangsa dan negara. Karena kota ke atas ini sampai negara ini memang sudah sangat terlalu banyak campur tangan kekuasaan global. Nah, desa itu masih murni. Tinggal kita lindungi saja dengan undang-undang benar asal dijalankan dengan benar. Kira-kira begitu. Nanti dari sana akan lahir entrepreneur baru, akan lahir political leaders baru, akan lahir ilmuwan-ilmuwan baru, akan lahir budaya-budaya baru. Akan kesana, harapan saya ketika bikin undang-undang desa itu, ketika saya berkampanye undang-undang desa itu, harapan saya akan lahir kelas menengah baru, akan lahir intelektual dan pemikir baru. Dari bawah dikumpulkan dalam proses pemberdayaan, negara menyediakan uang. Pendamping itu bisa saja, kami sepakat. Tumbuhkan secara organik dari bawah. Kenapa ini penting, teman-teman? Saya bahkan sempat ngomong gini, karena sudah ada undang-undang desa, saya bagaimana? Saya sejak undang-undang desa jadi, saya tidak pernah baca lagi buku-buku teori ilmu sosial apa. Saya setelah undang-undang desa jadi, saya nggak baca buku ekonomi, nggak baca buku politik, nggak baca buku budaya, karena saya merasa saya sudah menemukan obat. Asal dijalankan ya. Asal dijalankan ini obat untuk seluruh sosial problem, bukan bahkan ini bukan sekedar undang-undang desa ini bukan sekedar obat untuk mengobati desanya, bangsa ini nanti lahir yang baru, lahir generasi baru. Jadi problem sosial harus selesai. Makanya dulu saya baca sains, saya baca komputer, saya baca fisika. Kalau udah jadi saya nggak pernah lagi baca buku teori sosial. Oke, sekarang saya mau debat dengan sosiolog, dengan Giddens atau siapapun. Ayo kita debat. Dari tentang third way, ini lebih operasional dari third way. Ya. Siapa lagi? Ekonom, pemenang Nobel ekonomi. Ayo bicara tentang apa? Asymmetric information misalnya. Asymmetric information kalau saya si Stiglitz. Dengan ada sistem informasi desa di dalam undang-undang desa itu memecahkan masalah asymmetric information, informasi yang tidak setara yang mengakibatkan adanya gap harga yang dijual petani sampai kemudian ada di supermarket. Itu dapat hadiah Nobel tuh, Stiglitz tentang asymmetric information. Tentang apa? Nobel ekonomi Amartya Sen.
tentang freedom dan freedom from property lah kira-kira gitu ya. Loh ini freedom juga. Stiglitz, Amartya Sen, Anthony Giddens, satu siapa lagi? Ayo ngobrol. Terus kalian macam-macam ya. Iya, teori ya ada semuanya. Ada semua di Indonesia itu. Seluruh karya-karya pemenang Nobel ekonomi, Nobel perdamaian yang sudah ada maupun yang calon akan ada sudah kita masukkan di sini. Masalahnya kebanyakan pemimpin-pemimpin politik kita nggak punya tradisi membaca, nggak punya tradisi literasi. Ini masalah. Betul. Ini masalah. Betul. Sehingga seolah-olah kepemimpinan negara besar ini hanya selesai dengan TikTok. Bahkan saya dipikir jalan. Soalnya cuma itu, enggak. 270 juta orang ini betul serius. Saya mau beli contoh. Saya ini berpolitik, berasa apa? Saya untuk kampanye cuma 1 miliar. Saya percaya pribadi. Modal saya tidak betul ini. Kata siapa yang nggak bisa diajak ngomong video? Bisa. Loh, saya 2009 itu membawa draft undang-undang saya materi kampanye saya. Enggak, saya jadikan materi kampanye. Enggak penting Budiman jadi anggota DPR. Saya jadi anggota DPR, kalian nggak jadi tambah kaya. Saya gagal jadi anggota DPR, kalian teriakan jatuh miskin. Nggak penting milih Budiman. Tapi kalau draft yang saya tenteng ini jadi undang-undang, Anda hire orang desa, bisa pilih ini, bisa ini. Kalian pilih. Masalahnya ada nggak cara lain yang bawa ini? Nggak ada. Ya udah, pilih saya. Kartu saya bawa ini. Saya ke orang desa. Seolah orang Indonesia jangan bisa diajak program, diajak bicara agenda yang nyambung aja. Nyambung aja, Mas. Nyambung. Asal mereka juga percaya. Asal mereka juga percaya pada kita. Dulu waktu saya dalam tembok Indonesia, tim sukses saya juga bingung. Wah, bisa menang nggak ya? Ini saya lagi mau melakukan percobaan pertama dan berusaha percobaan yang benar. Saya ini kan mau jadi calon legislatif, bukan eksekutif. Kalau saya mau jadi calon bupati, saya janji bawa genteng. Saya janji nanti kalau menang saya bawa pasir ke kampung ini. Saya bawa beton ke sungai ini. Itu kalau eksekutif. Loh, saya kan legislatif. Tapi kalau legislatif lain, bicara nanti kalau saya menang saya bangun budget di sini, saya renovasi gereja di sini, saya aspalin jalan ini. Ya itu salah kampanye itu kampanye untuk eksekutif. Kalau untuk legislatif, bawa undang-undang. Tapi gubernur ada di Indonesia ini jadi itu menang. Udah saya coba, menang dan suara terbanyak dengan biaya murah. Artinya rakyat juga kalau kita mau sungguh-sungguh berdaya kan bisa. Ya, ini saya katakan undang-undang Indonesia itu sudah undang-undang aktivis. Ini undang-undang aktivis. Sungguh-sungguh tim saya tim aktivis semuanya bukan jadi ilmuwan. Gabungan antara gerakan dan kegiatan. Kalau struktur kultur politik Indonesia tidak menggabungkan gerakan, tradisi gerakan dan tradisi pengetahuan, selama itu nggak bisa kita kawinkan. Indonesia tidak akan pernah kemana-mana. Ya gini-gini aja. Luar biasa. Jadi nambah lagi. Banyak masukan. Dari mana udah ngomong desa banyak. Masa saya nambahin lagi? Kita juga punya PR bahwa kita juga harus baca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa ini, ya kan? Jadi penting ternyata itu kalau kita sudah baca ini, kita nggak perlu lagi baca buku-buku yang bukan itu aja Mas Budi. Nah, cara kita ini kan generasi Y. Generasi Z itu harus bisa memahami RUU Desa. Karena 20 tahun kemudian kita udah jadi kakek-kakek dan mereka yang meluruskan. Nah, tugas kita hari ini mengarahkan mereka bagaimana lu ngapain datang ke Jakarta, lu pulang kampung di sana ada desa, risetlah di sana, bangun desa, itu bangun desanya. Karena kita ke depan membutuhkan orang-orang yang sangat mau bergerak dan perhatian terhadap desa. Dari 7.974.000. 74.000 permasalahan Jenis desa. Kalau kita bedah, clear. Pakai kampus. Ya,
Jadi yang sumber daya perangkat desa ini Kampus harus dilibatkan kampus. Bukan lagi tenaga pendamping yang ijazahnya SD. Nanti kalau udah kayak begitu, betul kan Mas Budin ada, ini transaksional. Transaksional. Kata Mas Iwan juga selama ini transaksional. Nah ini yang harus kita coba evaluasi ke depan sehingga membangun kemajuan desa menuju Indonesia menang. Indonesia menang itu bukan elit yang menang, tapi masyarakat desa yang menang. Bagaimana kalau konsepnya mau itu, Bang? Ya, kita konsepkan, kalau konsep itu kan teori apa ini ya, sejak praktek perang. Nah, kalau ini kita akan praktekkan ekonomi dimulai dari desa, bergerak ke kota, sehingga kota membutuhkan desa, bukan desa yang membutuhkan kota. Oke kawan-kawan, ya, seperti kita ada sesi 3 pertanyaan. saya sisa 20 menit. Oke, 18 menit. 1, 2, 3, jangan lama-lama ya. Oke, singkat aja. Ya, nama saya Asbit Negara. Apa? Asbit. Oke. Saya ingin nanya sama Mas Budiman, sama saya juga, ya sama 3 narasumber boleh. Jadi tema kita ini kan bangun kemandirian desa ya. Bangun kemandirian desa, di situ ada bicara ketahanan pangan, ya kan? Kemandirian desa intinya. Undang-undang desa kita udah punya, meskipun tadi sudah dijelaskan secara komprehensif, secara filosofisnya sudah dijelaskan. Tapi kan memang yang menjadi persoalan kalau saya lihat, baik kita ataupun pemerintah bicara kemandirian desa, tapi prakteknya tadi sudah semua disinggung. Plus saya agak sedikit kontradiktif gitu, melihat realitas ini. Bicara kemandirian desa, bicara ketahanan pangan, kita negara ini nggak berani mengeluarkan misalkan zona eksklusif pertanian, nggak ada. Oke, kita misalkan kalau kita lihat misalkan di Amerika segala macam itu ada zona-zona seperti itu yang apapun judulnya atas nama investasi atau apapun namanya pertanian, wilayah pertanian itu tidak boleh disentuh atau tidak boleh dirubah menjadi daerah properti atau segala macam. Jadi kita bicara tentang ketahanan pangan juga menjadi lucu, ya, jadi lucu, gitu kan. Oke, konsep misalkan yang sekarang lagi rame tentang food estate segala macam, juga ini kan, ya oke lah ini satu ikhtiar ya yang masih dilakukan. Tapi kalau menurut saya, kalau negara ini juga nggak berani mengambil satu ketegasan bahwa food estate sekarang yang dikasih lahannya lahan nggak subur. Butuh proses lama, gitu. Tapi kenapa lahan-lahan yang subur, daerah yang subur, ini justru dirusak? Ini kembali lagi ke masalah tata kelola, ya kan, menata negara juga kan tidak bisa sebatas selera keuangan ya, selera pemodal ya. Memang bangun negara ini butuh modal, tapi tidak juga kita menjadi sembarangan. Itu satu soal yang ingin saya diskusikan, minta pendapatnya dari para pembicara. Yang kedua, bicara BUMDes, saya tertarik sekali bicara BUMDes. 2 periode Pak Jokowi ini, ya kan, ini cukup pesat lah ya kemajuannya, terutama dari konteks misalkan investasi. Oke, bicara konteks investasi. Investasi memang harus berdampak kesejahteraan untuk masyarakat, untuk seluruh tanpa terkecuali, termasuk ke struktur pemerintahan paling bawah, ke desa. Nah, kalau yang saya ngerti ya mungkin saya bisa salah, bahwa investasi ini ya keuntungannya langsung dari pusat, baru disalurkan ke bawah. Tapi kenapa sih? Misalkan nih, contoh, misalkan kalau saya ambil kasus kayak misalkan di Rempang, ya, Rempang ini kan ada investasi yang sangat besar ya di situ ya, Mas Budiman. Itu sangat besar, ada beberapa desa yang wilayahnya akan dipakai. Kenapa sih desa misalkan nggak dikasih untuk bicara misalkan untuk menuju kemandirian desa? Kenapa desa nggak dikasih misalkan satu aturan, difasilitasi sebuah aturan, misalkan desa mempunyai saham misalkan katakan nggak besar lah, 2% lah, nggak usah besar. Jadi bicara kemandirian desa ini tidak muluk-muluk gitu.
nggak ngawang-ngawang gitu. Rumusannya sebenarnya udah cukup bagus ya, ada undang-undang desa segala macam. Tapi ini pernik-pernik ini juga kena yang sebenarnya menjadi substansi persoalan di bawah itu. BUMDes emang punya APBD-nya dari mana? SDM kita masih rendah, itu realistis. Kalau maksudnya pusat juga itu harus berani mengambil terobosan, ya kan? Misalkan mengeluarkan sebuah aturan bahwa setiap investasi dari desa sampai kecamatan ya, ini harus mereka dialokasikan saham. Udah haknya ya. Iya, dibuat lagi aturannya, gitu loh. Oke. Dibuat lagi aturannya. Baru kita bicara tentang kemandirian desa menjadi sebuah keniscayaan, percepatan. Sedangkan bicara percepatan, ini nggak bisa nunggu Indonesia rapi dulu, enggak. Studi kasusnya rempang ya. Enggak, saya ambil contoh yang sederhana aja. Gitu. Ya kan? Kenapa perlawanan rakyat Rempang itu sampai sekarang nggak selesai? Sekarang di Freeport harusnya desa-desa di Papua tuh dapat saham gitu sekarang. Benar tadi kata Mas Budiman, pusat ini biasa melihatnya dari atas saja. Nggak pernah mau benar-benar langsung ke bawah. Kayak kemarin di Rempang itu kebetulan saya turun ke sana Mas Budiman, ikut advokasi. Ya kan? Jadi informasi di bawah, kemauan masyarakat ini juga dimonopoli oleh pemerintahan wilayah. Gitu. Ya kalau bahasa orang sana laporannya ABS saja lah sama Pak Senang. Padahal aspirasi masyarakat di sana ya nggak begitu juga. Masyarakat bukannya anti investasi, tapi masyarakat ingin pengen tahu bahwa mereka juga butuh diberikan kita pemahaman, ya kan dampaknya seperti apa sih investasi. Oke, Ben. Ya, kita kasih Siap. upload dulu buat Mas Aswin. Kita closing statement dari Mas Budi aja. Oke, gitu ya. Ya. Tentang tadi. Oh ya, ya, intinya saya sepakat bahwa memang saya bahkan bukan cuma ini persoalan saham, bukan cuma untuk menjawab persoalan sisa-sisa lama, sisa-sisa feudalisme, sisa-sisa kapitalisme, apa-apa bukan. Tapi bahkan itu menjadi solusi untuk menjawab tantangan masa depan. Karena gini, mari kita letakkan orang Indonesia dalam rangka perubahan zaman. Kita akan menghadapi sebuah zaman di mana nanti pabrik gak butuh orang lagi. Ya. Betul tidak? Betul. Jadi soal hak atas saham itu kan bukan soal desa, dan juga haknya buruh. Pabrik-pabrik yang melakukan mekanisasi, robotisasi, nanti pesangon bukan soal pesangon. Buruh yang dipecat juga harus dia saham atas perusahaan yang mempecatnya. Ya, terus gitu. Karena pabrik itu nanti butuh produktivitas bersaing dengan negara lain. Dia butuh menekan biaya produksi, dia menggunakan robotisasi, mekanisasi, nggak perlu upah lagi asal dari instalasinya kan, buruh dipecat. Jadi gini, ke depan kita akan menghadapi sebuah situasi di mana mencari kesejahteraan sama dengan mencari kerja itu nggak akan lagi. Mencari kerja sama dengan mencari kesejahteraan itu nggak akan lagi. Karena kerja nggak butuh manusia. Sehingga yang mungkin adalah kepemilikan. Jadi betul, saya sepakat soal itu. Tapi ini bukan cuma berlaku bagi investasi yang ada di desa. Di semuanya di Karawang kalau buat buru-buru dipecat karena mekanisasi, ya kan? Ini penting karena setidaknya ada 8 sektor hak asasi manusia yang kita perjuangkan. Dan ini bisa kita mulai dari desa. Dan ada satu bagian sudah dimulai dari desa. Ada 8 sektor yang menurut saya ini menjadi hak asasi manusia di masa depan yang dekat lama lagi. Karena kita akan berusaha dengan mesin, ya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Hasim, kita harus merawat konservasi hewan-hewan supaya nggak kena ini pajangan hewan. Manusia juga harus dirawat dengan vaksin. Karena kita akan berhadapan dengan mesin. Tantangan kita bukan cuma manusia harus melindungi hewan, enggak. Manusia harus melindungi diri sendiri dari robot. Lawannya AI, saya. Lo bayangkan aja, Indonesia adalah sebuah bangsa yang tingkat penerimaannya atas AI paling tinggi di dunia. Dan jenis AI yang paling disukai oleh Indonesia adalah generative AI. AI yang bukan bantu kita nyari alamat rumah, AI yang bukan bantu kita mendeteksi penyakit, tapi AI yang akan mengambil alih kerja intelektual kita. Jadi betapa orang Indonesia itu paling senang AI, generative AI yang kerjanya mengambil alih kecerdasan intelektual kita. Orang Indonesia itu rupanya senang kalau mikirnya itu berarti berapa sih?
bukan kerja manual saja diambil oleh robot, bahkan kerja internet. Menurut survei Indonesia paling tinggi itu, paling suka belajar generatif AI. Jangan-jangan peminat apa yang untuk pemasangan chip Masalahnya Indonesia cuma tinggi. Indonesia sempat beradaptasi sebagai konsumen. Produk teknologi apa Indonesia sempat beradaptasi. Tapi kalau disuruh berproduksi, melakukan inovasi, ini masalah. Ya, slogan kita ke depan adalah sumber daya alam konservasi, sumber daya manusia inovasi. Meskipun sumber daya manusia harus konservasi juga. Menghadapi mesin. Ada 8 sektor: ruang, infrastruktur, sumber daya alam, dana, data, ilmu pengetahuan, komunitas dan kekuasaan. Itu 8 aset hak asasi manusia. Ruang, infrastruktur, sumber daya alam, dana, data, ilmu pengetahuan, komunitas dan kekuasaan. Dan ini masih tiap individu, tiap komunitas harus punya akses pada kedelapan ini. Dana desa yang diperintah oleh undang-undang desa adalah akses pada dana daripada kekuasaan untuk kolektif. Nanti sampai individu juga kita harus berpikir yang sama. Nah, jadi harus dilihat undang-undang desa itu sebagai sebuah step strategis untuk menyebut peradaban baru. Nah, banyak orang tidak melihat ini, karena mereka tidak menggagasnya, hanya menjadi anggota pansusnya saja. Saya pamit dulu ya.